tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh seorang salesman. Oke teman-teman, jadi di kota saya ya, mungkin di kota kalian juga ada, itu ada sebuah mitos ya, atau sebuah larangan. Itu ada sebuah desa ya, itu yang nggak boleh dimasuki oleh sales. Katanya kalau misalnya masuk ke situ, usahanya atau distributornya itu bisa tutup ya, atau bisa apa ya, mendapatkan kesialan. Nah, kita akan membahas ini dari berdasarkan logika ya. Jadi bagi kalian yang request dan bertanya pertanyaan seperti itu ya, karena banyak banget ternyata ya di beberapa kota itu ada tempat, Mas, emang ada ya tempat yang nggak boleh dikunjungi oleh sales. Kita akan bahas lengkap di video ini ya. Saya akan kasih kalian fakta-faktanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sales Magic. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menceritakan mengenai tempat yang nggak boleh dimasuki oleh seorang salesman, kalau misalnya kalian melihat rambut saya ya teman-teman, itu terlihat basah terus, itu saya menggunakan Santos Romeo teman-teman ya, Santos Romeo pomade klasik. Nah ini kalau misalnya kalian seorang sales juga, kalian wajib banget pakai pomade klasik dari Santos Romeo ini teman-teman ya, karena supaya rambut kalian itu basah seharian, jadi nggak aur-auran ya rambutnya. Kalian bisa membelinya di keranjang kuning di bawah video ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sebenarnya saat mendengar larangan tersebut teman-teman, saya itu penasaran, emang ada ya kejadian seperti itu. Nah, terus beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan undangan pernikahan ya dari temen, itu tempatnya di desa itu ya. Nah, saya dari Kabupaten Purworejo nih. Kalau misalnya kalian tahu ya desa mana itu, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi yang pertama ya, mungkin larangan itu bisa saja benar ya, bisa saja benar. Nah, tapi kalau misalnya saya menjawabnya berdasarkan logika, apakah itu benar atau tidak. Jadi gini, saat saya datang ke sana teman-teman, saya kondangan di sana, itu toko itu ada sih, ada beberapa toko. Tapi ya, medannya itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan, mungkin salah satu dibuat larangan supaya salesman itu nggak masuk ke desa tersebut ya. Itu bukan karena tentang hal gaib ya. Mungkin saya nggak apa ya, istilahnya nggak menyepelekan masalah hal gaib. Mungkin itu memang ada. Tapi kalau misalnya kita berbicara fakta dan saya datang langsung ke lokasi, itu jalannya benar-benar berbahaya teman-teman. Jadi turun, nanjak, belok ya. Jadi kalau misalnya yang lewat jalan itu bukan orang yang punya skill bermotor yang baik ya, itu resikonya jatuh ya. Karena memang jalannya itu benar-benar ekstrim teman-teman ya. Bahkan saya ke sana naik motor bisa dibilang kuat lah. Motor CBR itu kan cc-nya kan bisa dibilang lumayan kuat lah seperti itu. Itu gigi satu itu hampir nggak kuat teman-teman. Bayangkan kalau misalnya yang naik ke situ motor Supra, motor Matic, bahaya teman-teman. Jadi saya berkesimpulan seperti itu. Larangan itu dibuat supaya sales nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Itu demi keselamatan sales itu sendiri. Ya, bayangkan kalau misalnya ada sales pemula yang skill berkendaranya itu masih standar lah, dan terus tiba-tiba masuk, turun, belok, dia belum hafal medan teman-teman ya, tiba-tiba terjadi hal yang nggak diinginkan ya, lengah sedikit masuk tuh ya jurang teman-teman ya. Nah sebenarnya saya bisa berkesimpulan seperti itu, dan mungkin ya itu juga demi keselamatan salesman itu sendiri. Karena gini, kalau misalnya kita kehabisan bensin ya, ban kita bocor, nggak ada bengkel teman-teman, jauh-jauh gitu lokasinya ya. Jadi kita jangan bilang ini tahayul, tapi kita lihat kenapa ada statement seperti ini, apa alasannya seperti itu ya. Terus berikutnya, alasan lainnya mungkin ya teman-teman, karena desa tersebut itu bisa dibilang apa ya, berbahaya ya. Berbahaya itu banyak faktornya. Berbahaya karena faktor jalanannya ya, atau faktor alamnya. Yang kedua karena mungkin ditakutkan ada
kejahatan ya. Jadi kalau misalnya sebaiknya jangan lewat sinilah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di tempat kalian ada nggak nih tempat yang seperti itu atau mitos seperti itu, dan kalian udah pernah belum, maksudnya bertanya sama tetangga-tetangga di desa tersebut atau sama orang-orang yang ada di desa tersebut. Coba ceritakan pengalaman kalian yang seorang salesman atau pekerja lapangan yang pernah mendengar rumor ini nggak boleh ke sini ya, salesman nggak boleh ke sini ya. Nah gini teman-teman, kalau misalnya saya di daerah saya itu juga ada larangan koperasi keliling, dilarang masuk. Nah itu saya tahu alasannya teman-teman ya. Alasannya adalah supaya warga desanya itu tidak terjerat hutang ya. Makanya dibuatlah peraturan seperti itu. Bank kelilingan dilarang masuk ya. Nah, tapi kalau misalnya itu mungkin masih bisa apa ya? Masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya sales dilarang masuk itu kan, sales kan itu bisa dibilang adalah seseorang yang berperan penting dalam sebuah pendistribusian produk. Kenapa kok dilarang? Ya, ya itu alasannya. Demi kebaikan sales itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mendengar rumor-rumor seperti itu, jangan kalian anggap remeh ya, karena mungkin itu sengaja dibuat untuk melindungi diri kalian sendiri. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu sering beraktivitas di lapangan ya, saya punya rekomendasi jaket ya, jaket rock and roll seperti ini ya, jaket yang dicangcuter. Ini kalau buat nyeles itu keren banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya cuaca panas dipakai nggak panas, cuaca dingin dipakai hangat ya. Dan ini modelnya udah model samping. Teman-teman kalau misalnya kepengen membeli jaket seperti ini ataupun membeli pomade seperti yang saya kasih tunjuk tadi, teman-teman bisa cek keranjang kuning ya. Nah ini modelnya samping seperti ini ya. Teman-teman bisa CO di sini ya, di Shopee. Jadi supaya harganya lebih murah. Karena misalnya kalau harga di offline itu harganya selisihnya lumayan banyak seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya kalian owner yang punya tim sales, bisa salesnya dikasih jaket satu-satu ya. Atau minimal rambutnya ya, rambut sales kalian itu rapi ya. Atau minimal kalau kalian seorang sales single factor ya, rambutnya rapi, penampilannya menarik ya. Dan ada beberapa produk juga yang saya rekomendasiin di video di sini, di keranjang kuning di bawah ini. Oke, mungkin seperti itu jawaban saya mengenai perspektif tempat yang nggak boleh dimasuki oleh seorang sales motoris ataupun pekerja lapangan lainnya ya. Mungkin yang punya jawaban lain bisa tulis di kolom komentar, kira-kira apa alasan kok ada orang melarang salesman atau pekerja lapangan itu masuk ke sebuah tempat ya. Apakah ada rahasia terselubung atau ada apa ya? Coba kalian bisa komentar atau berteori nih di kolom komentar, atau yang punya pengalaman pribadi bisa tulis di video ini. Atau kalau misalnya kalian ingin cerita panjang lebar ya, teman-teman bisa upload di YouTube ya. Lalu tag saya, nanti video kalian akan saya repost ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube Sales Magic. Bantu tembusin sampai 100.000 subscriber. Nanti di 100.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway yang menarik. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.